Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan segera kita lanjutkan kembali menuju sesi kedua. Kami mohon kesediaannya untuk kembali memasuki ruangan dan menempati tempat duduk masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk berkumpul bersama dan di Kiara Artapax. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang yang kami hormati Bapak Yayat Hadiat Awaludin sekaligus Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan ATR BPN Kota Bandung. Selamat datang Pak. Bapak Asep Wawan selaku Direktur Utama PT Bandung Infra Investama. Selamat datang Pak. Kemudian Bapak Adam Prakoso, perwakilan sekaligus direksi PT Panca Terang Abadi dan Kiara Artapax. Terima kasih Pak atas kedatangannya dan teman-teman pengurus Ketua Arebi seluruh Bandung Raya. Terima kasih hari ini sudah berkesempatan hadir. Perkenalkan saya Ricky, saya selaku GM Sales untuk Kiara Artapax dari PT Panca Terang Abadi. Mungkin saya bisa sedikit memaparkan kawasan kita, pengenalan kawasan lah, kita nggak sebut itu paparan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin teman-teman mungkin jarang kemari atau bahkan belum pernah ke sini. Nah, hari ini udah sempat ada kesempatan datang melihat seperti apa Kiara Artapax seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Riki atas sambutan dan juga sedikit penjelasan ini mengenai kawasan Kiara Artapax. Tapi mungkin Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan di sini banyak yang masih penasaran ya Pak, seperti apa sih lebih lengkapnya nih mengenai kawasan Kiara Artapax ini. Aku mau tanya dong Pak, mungkin kalau boleh dijelaskan lebih lengkap lagi, sebenarnya apa sih alasan utama seseorang tuh harus memilih Kiara Artapax, baik sebagai destinasi wisata maupun sebagai investasi? Seperti Bapak Ibu lihat di sini, kita ada di lokasi yang sangat-sangat strategis dari Kota Bandung. Kita ada di tengah-tengah, radius 5-6 km, semua pusat fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat fasilitas lainnya itu berdekatan dengan kita. Dan termasuk konsep yang kami bangun ini adalah wisata, edukasi, dan juga komersial, termasuk area bisnis juga yang kemudian kita develop untuk kita tawarkan ke teman-teman. Tentu dari para Bapak Ibu pembeli atau calon pembeli kita dan teman-teman agent, kalau ditanyakan kenapa saya harus ke Kiara, kita dari jam 5:30 pagi kawasan kita sudah mulai didatangi orang. Buat Bapak dan Ibu yang memang mau mulai usaha, itu start dari pagi sudah ada pasar yang kami sediakan ke konsumen yang ada. Nah, belum lagi kami masih ada lahan-lahan yang terus akan kami kembangkan ke depannya, yang kita harapkan ini akan menambah crowd juga kawasan ini. Dan ini merupakan potensi bisnis yang sangat-sangat baik untuk para pembeli yang ada di sini. Tentu juga kami juga mengapresiasi ya Bapak Ibu yang sudah hadir kemari, ya kan, yang sudah membeli juga itu kan, dan Bapak Ibu yang baru ingin memiliki, nanti kami akan menjelaskan detailnya seperti apa. Dan termasuk juga di Kiara Artapax kami sudah memenangkan beberapa awards juga, termasuk dari Properti Guru ya di tahun 2025 kemarin. Nah, itu kita the best theme park in Bandung. Kemudian kita ada highly recommended dan destinasi kota terbaik di Bandung juga. Oke, next. Nah, ini adalah area kawasan kita termasuk tenan-tenannya yang sudah berpartisipasi ke dalam kawasan kami.
yang kedepannya terus akan bertambah juga dengan tenan-tenan yang lebih baik lagi, dan termasuk kita di sini adalah healthy lifestyle kawasan kami karena banyak sekali pusat olahraga seperti padel dan juga ada toko sport juga di sini, dan ini akan menambah kunjungan ke kawasan kami. Next. Oke, ini adalah tenda-tenda besar kami seperti mungkin McD, Solaria, mungkin teman-teman yang lain belum tahu. Ini adalah tenda-tenda utama kami yang kedepannya akan segera bergabung juga, ya kan, English First atau EF, sekarang jadi English One, dan juga dari kampus Tikes juga mungkin tahun depan udah bisa mulai pusat kegiatan untuk pendidikannya seperti itu. Tadinya belum kami masukin. Oke, next. Nah, ini adalah food komersil yang kami pasarkan, ya kan. Nanti teman-teman agent, Bapak Ibu yang ingin mengetahui lokasi, penawaran terbaik dari kawasan shop house ini, nanti bisa dihubungi oleh tim marketing kami. Nanti silakan ditanya-tanya aja. Oke, sekarang sepertinya kita sudah mulai memasuki kawasan komersial dari Kiara Art Park, yaitu Kiara Art Business Center. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, untuk kawasan komersial Kiara Art Park ini sendiri, seperti apa konsep yang ditawarkan? Dan tenan seperti apa saja nih Pak yang saat ini sudah bergabung maupun yang menjadi target untuk kedepannya? Yang sudah bergabung, teman-teman juga sudah lihat tenan-tenannya seperti apa. Target kedepannya kami masih banyak sekali rencana yang akan kami segera jalankan untuk pusat fasilitas. Konsep yang kami tawarkan adalah satu kawasan, semua kebutuhan bisa terpenuhi, dari lifestyle, olahraga, sport, F&B, dan juga hiburan. Itu yang kami tawarkan kepada tenan dan kepada juga konsumen kita seperti itu. Oke, mantap sekali ya Pak ya. Berarti Kiara Art Park ini merupakan mixed use development ya. Kawasan wisata iya, bisnis iya, komersial iya ya. Sudah menjadi satu padu semuanya ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Riki. Kami ucapkan atas pemaparannya yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi kedua ini kita akan memasuki sesi talk show yang tentunya akan sangat menarik. Mungkin ini ya yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ya. Nah, talk show ini nantinya akan membahas lebih dalam mengenai potensi investasi serta pengembangan kawasan dan edukasi terkait status HGB di atas hak pengelolaan atau HPL. Untuk itu kami mengundang narasumber untuk naik ke atas panggung. Kepada yang kami hormati, Bapak Adam Prakoso, SHLLM, selaku moderator, dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk Bapak Adam. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampurasun. Perkenalkan, saya Adam Prakoso. Saya di sini mewakili dari Kiara Art Park. Jadi hari ini kami berikhtiar untuk menyampaikan kepada rekan-rekan dari R&D, kemudian juga konsumen-konsumen atau calon-calon konsumen yang tertarik untuk berinvestasi memiliki properti di Kiara Art Park. Acara ini kami selenggarakan untuk apa ya bahasanya? Bukan bermaksud menggurui ya, karena bahasa edukasi itu agak-agak gimana ya kalau dengan bahasa edukasi itu. Kita mensosialisasikan lebih tepatnya bahasanya. Karena kebetulan kawasan ini, Kiara Art Park ini berada di atas tanah bersertifikat HGB yang diterbitkan di atas HPL atau hak pengelolaan. Nah, selayaknya teman-teman agen properti mungkin sudah pada paham ya bahwa yang namanya transaksi jual beli properti selain harga, yang menjadi konsiderasi utama adalah mengenai legalitasnya, hak atas tanah dari lokasi unit properti yang dijual tersebut. Mungkin saya kasih gambaran sedikit, mungkin juga banyak teman-teman yang udah lebih jago lah, lebih familiar mengenai HGB di atas HPL ini, bahwa selain HGB murni yang dikembangkan oleh beberapa developer yang sudah ada pada lokasi lain atau di grup kami juga ada seperti itu, ada juga properti yang dibangun dan dikembangkan kemudian dijual di atas HGB, di atas HPL.
ini banyak terjadi, sebetulnya sudah lama terjadi di Indonesia di beberapa area yang cukup prime, Pak, rata-rata untuk HGB di atas HPL ini. Contohnya mungkin di Jakarta, di situ area Ancol, kalau Bapak punya kenalan atau punya mungkin familiar dengan daerah perumahan di Ancol, daerah Pasir Putih, itu berdiri HGB di atas HPL. HPL punya siapa? Punya BUMD Jaya. Di Jakarta juga ada Pulau Mas. Pulau Mas juga seperti itu. Kemudian di Jakarta lagi, mungkin yang dulu pernah sempat booming banget itu apartemen Rusun Kalibata. Itu juga HGB di atas HPL. Kemudian kalau familiar yang datang ke Jakarta Fair misalnya daerah Kemayoran, itu pun HGB di atas HPL. Jadi HGB di atas HPL ini bukan barang baru sebetulnya untuk ditransaksikan dan sudah proven itu aman secara legal dan secara perbankan pun itu sangat acceptable untuk dijadikan jaminan hak tanggungan gitu. Yang lebih konkret lagi HGB di atas HPL itu sudah ada bahkan di Pulau Batam. Kalau Bapak pernah dengar Pulau Batam itu bahkan satu pulau itu HGB di atas HPL. Jadi di Pulau Batam tidak ada HGB murni. Jadi di Pulau Batam itu transaksi jual beli propertinya itu HGB di atas HPL dan itu sudah proven valid secara legal. Namun demikian itu tadi hanya sekelumit yang saya pahami. Di sini kebetulan kami mengundang guru kami, Pak, yang mengerti banget nih pertanahan di Kota Bandung. Untuk mungkin lebih tepat menjelaskan di Kota Bandung ini HGB di atas HPL itu seperti apa sih. Jadi jika nanti Bapak sebelum datang ke sini ada benak nih gimana ya HGB di atas HPL, atau mungkin Bapak Ibu sudah punya stok calon buyer yang mau beli di sini butuh penjelasan lebih lanjut mengenai HGB di atas HPL, semoga acara hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang selama ini atau rumor-rumor yang Bapak Ibu selama ini dengar mengenai tanah HGB di atas HPL ini. Untuk mempersingkat waktu, karena ini udah jam-jam rawan ya, udah menjelang makan siang juga. Mari kita dengar penjelasan atau paparan dari Bapak Kepala Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Bandung, Bapak Yayat Hadiat Awaludin. Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Pak Kakan, punten, ini di hadapan Bapak banyak rekan-rekan yang sudah sering jualan properti, Pak. Tapi mungkin perlu diyakinkan, dicerahkan mengenai unit properti di Kiara Tapak yang hadir dikembangkan di atas lahan HGB di atas HPL. Nah, ini juga beberapa di sini juga hadir beberapa calon konsumen kami. Jadi sebetulnya sales kami dan agent juga beberapa sudah menjelaskan konsumen. Tapi tenang, Pak, lebih afdol kalau yang bosnya tanah, Pak, yang menerangkan mengenai HGB di atas HPL ini. Jadi biar ajak lah posisinya bahwa ini bisa proceed, bisa jalan seperti transaksi biasa saja. Itu Pak, dengan 10 menit mungkin administrasi perlu diisi. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Langsung saja saya. Baik. Saya sambil berdiri ya, nggak apa-apa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dari Kiara Arta, Direktur Utama, Direktur Operasional, dan juga legal. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari asosiasi yang hadir. Terus selanjutnya para nasabah, konsumen ya, konsumen dari Kiara Arta. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, panjang umur dan diberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersilaturahim. Ya.
kalau silaturahim, selalu panjang umur, banyak rezekinya, sehat juga, ya. Dalam rangka kegiatan kita sharing session lah. Saya bukan orang yang satu-satunya maha tahu terkait dengan pertanahan. Hanya kebetulan saja saya ditugaskan di kantor pertanahan. Itu diberikan kepercayaan untuk sebagai kepala kantor pertanahan di Kota Bandung. Sebelumnya saya kepala kantor pertanahan di Kabupaten Tangerang. Sebelumnya juga saya sebagai kepala kantor pertanahan di Halmahera Tengah. Sebelumnya lama saya di Karawang, 20 tahun. Yang saat ini sebenarnya saya tinggalkan sudah banyak kawasan industri di Karawang. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan HGB di atas HPL, tapi saya sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Asep, Adi, yang telah memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya. Tepuk tangan dulu. Kenapa kami sampaikan? Karena memang sebenarnya dan sesungguhnya bahwa tanah itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagaimana caranya bisa meningkatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat kalau misalnya tidak dimanfaatkan? Ada yang saat ini disebutnya tanah tidur, tanah terlantar. Untung ini punya Pemkot ini benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak, kami ambil kembali, Pak. Kami sita, kami jadikan objek tanah terlantar. Karena apabila dimanfaatkan, yang merupakan filosofi daripada pemberian hak atas tanah itu sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pemkot, kepada BI, Kiara Arta yang sudah memanfaatkan tanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya lihat tadi dari profil luar biasa konsepnya, gitu kan. Mudah-mudahan baik pengembang maupun juga konsumen yang mengelola tanah ini diberikan kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Karena efek dominonya sangat banyak. Kalau misalnya ada kegiatan pembangunan bisa dibayangkan, semua bergerak, Pak. Kalau properti itu maju, perekonomian juga akan maju. Ada karya dari toko catnya, itu kan, dari catnya, dari besinya. Banyak tenaga kerja yang bisa diserap oleh pabrik cat, pabrik besi, gitu kan, lantai. Bisa dibayangkan. Dan kalau kita bisa memberikan sebesar-besar manfaat buat masyarakat, itulah hakikat sebagai seorang manusia. Gitu ya. Sepakat kan? Makanya terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya berbicara mengenai masalah HGB. HGB itu adalah hak guna bangunan. Hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah. Di atas tanahnya tanah apa saja? Ada 3. Tanah negara, tanah hak milik, tanah hak pengelolaan. Ya, jadi bapak-bapak yang sudah membeli ataupun yang akan berniat membeli terhadap satu bidang tanah yang statusnya HGB, baik di atas tanah negara, bekas tanah negara, di atas tanah hak milik maupun di atas HPL, diberikan jaminan oleh undang-undang. Selama hak itu berjangka waktu dan bisa dialihkan, ya, catatannya seperti itu. Bisa dialihkan, itu bisa diberikan hak tanggungan. Prinsipnya HGB itu hanya berjangka waktu, ya, diberikan hak guna bangunan itu selama 30 tahun. Kalau dari tanah negara. Nanti kalau dari tanah HPL kita lihat HGB induknya itu terbitnya berjangka waktunya sampai kapan? Gitu, ya. Berjangka waktunya sampai kapan? HGB diberikan jangka waktu 30 tahun, bisa diperpanjang selama 20 tahun, bisa diperpanjang, diperbarui selama 30 tahun. Pak, gimana kalau sudah seperti itu? Nanti ada satu siklus. Setelah satu siklus ada pemberian, perpanjangan,
pembaharuan, kembali lagi ke pemberian kembali. Nah, untuk HGB yang berada di atas hak pengelolaan, memang ada syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemberian haknya, perpanjangannya, pembaharuannya, maupun pemasangan hak tanggungannya. Apa syarat utamanya? Yaitu harus ada rekomendasi dari pemegang HPL. Pada saat mau memperpanjang, nanti ada rekomendasi dari pemegang HPL. Itu adalah mandatori, ya, syarat utama yang harus ada. Karena apa? Pada prinsipnya bidang tanah itu yang memegang pemegang haknya itu adalah pemegang HPL itu, dalam hal ini BI, ya. Dalam hal ini BI. Jadi pemegang HGB tidak serta-merta mau mengalihkan, gitu kan? Tidak ada persetujuan dari yang pemegang HPL, harus ada. Karena syaratnya seperti itu. Setiap perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan, ya, hak atas tanah dan memasang hak tanggungan di atas tanah HPL, itu harus ada rekomendasi dari pemegang HPL. Itu prinsipnya seperti itu, ya. Kalau hak milik juga sama prinsipnya. Kalau di hak milik itu harus ada akta pemberian HGB di atas hak milik. Saya punya sertifikat hak milik, gitu kan? Saya tidak mempunyai kemampuan untuk membangun. Nah, saya ada investor, misalnya Pak Adit. Pak Adit, bayar, kita kerjasama yuk untuk melakukan kegiatan usaha. Bisa nggak apa-apa. Sertifikat saya hak milik, sertifikat nanti yang diberikan oleh Pak Adit itu adalah HGB. Kenapa diberikan HGB bukan hak milik lagi? Karena hak milik itu adalah hak terpenuh, terkuat dan terpenuh. Tidak bisa dia berjangka waktu kecuali diberikan HGB. Hak pakai juga bisa. Jika hak pakai, nah selama ini kan belum dikenal hak pakai itu seperti apa. Bahkan kadang-kadang perbankan juga tidak bersedia Pak memberikan ampunan gitu atau memberikan kredit kepada pemegang hak pakai. Padahal hak pakai yang berjangka waktu juga bisa diberikan, bisa dijadikan sebagai jaminan untuk jaminan kredit, gitu, ya. Nah, hak pakai juga sama berjangka waktu 25 tahun diberikannya, gitu kan. Itu maksimal, ya. Jadi pemberian hak itu sekalian saya sampaikan, pemberian hak, pembayaran hak tadi 30, 20, 30 tahun itu adalah pemberian maksimal yang diberikan oleh negara. Nanti dalam hal ini oleh Kementerian DPR. Nanti kita lihat kalau misalnya HGB tadi yang induknya itu sampai dengan 2049, nah itu berarti kan kalau misalnya jual belinya sekarang itu berarti berjangka waktunya sampai dengan tetap 2049, tidak 30 tahun dari sekarang, gitu kan, ya. Karena itu kemarin itu kan 2018 terbitnya HGB itu, ya. Seperti itu prinsipnya, ya, kalau untuk HGB. Nah ini subjek hak pengelolaan siapa saja yang bisa diberikan hak pengelolaan? Bisa dilihat untuk subjek HGB, pemegang HGB itu adalah warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ya, Bapak mau perorangan, mau badan hukum bisa diberikan hak guna bangunan manakala tanah tersebut digunakannya untuk mendirikan bangunan tadi di atas tanah negara, tanah hak milik maupun tanah hak pengelolaan. Seperti itu. Lanjut. Nah ini, ya, perolehan tanah berdasarkan Permen 18/2021. Lanjut saja. Ini kaitannya dengan perolehan. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, bentar ya, saya harus turun. Saya langsung ke insentif pemegang hak atas tanah atau HGB yang di atas HPL saja, ya. Pemegang hak di atas HPL dijamin memperoleh pemberian, perpanjangan, dan pembaruan. Pemegang HGB atau hak pakai yang berjangka waktu di atas HPL dapat mengajukan perpanjangan dan pembaruan. Seperti yang saya sampaikan, ya. Terus selanjutnya, hak atas tanah di atas HPL dapat dibebani hak tanggungan, dialihkan atau dilepaskan. Ya. Selanjutnya, setiap perbuatan hukum termasuk dibebani hak tanggungan memerlukan rekomendasi pemegang HPL dan dimuat dalam perjanjian.
dan tidak dikenakan tarif dan atau uang wajib tahunan serta biaya lainnya. Itu yang tadi saya sampaikan. Lanjut. Mundur lagi bentar, mundur lagi. Nah ini di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, kalau berdasarkan slide ya yang kami buat ini, ada beberapa hak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu adalah hak milik, ya, hak turun temurun yang bisa dikuasai oleh orang, gitu ya. Kenapa hak terkuat dan terpenuh? Karena dia bisa diberikan turun temurun, diwariskan. HGB juga sama, bisa diwariskan, ya. Jangan salah, HGB, hak pakai jangka waktu juga sama, bisa diwariskan. Nah, hak guna usaha itu untuk pertanian, perkebunan, perikanan diberikan hak guna usaha. Terus HGB tadi saya sampaikan adalah hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah, hak pakai. Kalau hak pakai ini bisa pemanfaatannya untuk dalam bentuk gedung, ya, bangunan, bisa juga tanah pertanian. Sebenarnya kalau misalnya lebih fleksibel itu hak pakai itu di Indonesia itu cukup hak milik, hak pakai saja. Tetapi karena di UPA kita mengenalnya ada hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan itu di luar dari UPA. Ada peraturannya tersendiri. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan permohonan HGB, intinya adalah persyaratan yang harus disiapkan oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kalau konsumen itu kan dia sudah membeli dari HGB, ya, dari HGB itu. Nanti biasanya pengembang itu sudah ada PPAT yang rekanan, yang dituju untuk melaksanakan proses perbuatan hukum. Nah nanti sebenarnya kalau misalnya untuk konsumen itu lebih dipermudahkan lagi karena sudah dituju PPAT, tinggal datang dengan pengembang. Kalau misalnya guna fasilitas kredit silakan dengan perbankan yang sudah dituju juga. Persyaratannya hanya dipersiapkan hanya KTP. Itu saja kan? Hanya KTP saja. Tidak ada yang lain. Karena persyaratannya hanya apa? SPPT, terus juga sertifikat induknya itu ada di ada di pengembang. Terkait dengan permohonan formulirnya itu sudah disiapkan oleh PPAT yang bersangkutan yang ditunjuk oleh pengembang. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu ada keraguan, ya, selama diatur di dalam undang-undang. Ya. Karena HGB itu diaturnya di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Turunannya saat ini adalah PP 18 tahun 2021. Turunannya lagi sebagai pelaksanaannya itu Permen ATR 18 2021. Sekali lagi saya sampaikan, selama produk yang diterbitkan oleh kantor pertanahan berdasarkan tadi Undang-Undang Pokok Agraria, berdasarkan PP nomor 18 2021, berdasarkan Permen 18 2021, itu dijamin kepastian hukumnya, ya, untuk melakukan perbuatan hukum maupun melekatkannya di dalam akta. Itu. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusi secara interaktif saja, ya. Karena intinya yang tadi sudah saya sampaikan secara garis besarnya, ya. Prinsipnya seperti itu. Prinsipnya hak guna bangunan bisa diberikan bisa dialihkan, bisa dipasang hak tanggungan atas persetujuan atau rekomendasi dari pemegang KPL. Ya, mengenai masalah jangka waktunya kita lihat berdasarkan HGB induk yang sudah terbit pada saat 2018, nanti dihitung oleh pemegang KPL perjanjiannya seperti apa. Gitu. Insya Allah kami sebagai pelayan masyarakat mungkin tidak akan lama Pak prosesnya Pak. Ya, apalagi kalau misalnya sudah alih media dari analog, kemarin sertifikatnya masih analog ya? Beberapa sudah yang pemecahannya kan sudah alih media. Kalau misalnya sudah alih media, Bapak Ibu sekalian, proses pemeliharaan data selanjutnya itu akan sangat mudah. Saya pun sebagai kepala kantor akan pede 1 hari selesai. Untuk proses balik nama, pengecekan 1 hari selesai. Balik nama yang harusnya 5 hari, 1 hari selesai. Apabila dinyatakan lengkap, ya persyaratannya.
Apabila tadi kalau sudah ini dia, kenapa? Dia sudah tervalidasi di dalam sistem dokumen elektronik kami. Ya, manakala mau dialihkan, mau dipasang hak tanggungan, itu sudah langsung terkonek dan sudah tervalidasi. Dengan PPAT pun sekarang PPAT pengecekan tinggal dari kantor. Sekarang paksa hak tanggungan aja tinggal dari kantor, tidak usah datang ke kantor, Pak. Tidak usah datang ke BPN, tinggal login aja, Pak. Tinggal login aja. Pokoknya sekarang masyarakat dipermudah oleh BPN. Kalaupun toh misalnya ada masalah, ada gugatan, itu hal yang wajar. Karena orang siapapun juga berhak mengklaim itu adalah tanahnya ya. Tapi selama sudah diterbitkan sertifikat, yakinlah insya Allah kita pun akan memperjuangkan gitu bahwa tanah tersebut ya adalah sebagai pemegangnya. Selama belum ada putusan pengadilan yang ingkrah yang menyatakan tanah itu adalah milik pihak yang lain. Itu mungkin dari saya ya, Bapak Lega, Pak Adam, terkait dengan penjelasan dari kami masalah HPL dan HGB. HGB yang terbit di atas HPL. Insya Allah kami yakinkan sekali lagi ya bahwa HGB yang terbit di atas HPL itu tidak ada masalah untuk dialihkan, untuk dijadikan sebagai kegiatan usaha. Bapak Ibu fokus saja melaksanakan kegiatan usaha, gitu kan? Ya, biar memberikan manfaat kepada siapapun juga yang membutuhkan. Terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa sekali sih paparan dari Pak Kakan. Puntennya saya bukan promosi ya, bukan mempromosikan kegiatan enggak. Karena itu sih saya aja, tugas dan fungsi saya gitu kan, menjelaskan berdasarkan peraturan. Siap Pak. Ini Masya Allah sekali ya, luar biasa paparan dari satu semester cuma beberapa menit sama Pak Kakan. Udah dijelasin semua gitu kan, udah singkat, padat dan sangat jelas, bukan cukup jelas lagi, sudah sangat jelas. Jadi saya coba bridging ini Pak ya, jadi paparan dari Pak Kakan, karena Pak Kakan tadi kan nggak mau promosiin Kia Hartapak nih. Saya coba bridgingin aja nih, kita yang paparan dari Pak Kakan bahwa tadi yang bisa punya HPL salah satunya disebut di situ adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Dalam konteks Kia Hartapak ini HPL-nya atas nama PT Bandung Infra Investama Perseroda, di mana PTBI ini adalah BUMD milik pemerintah Kota Bandung. Tapi sertifikatnya HPL-nya bukan atas nama pemerintah Kota Bandung, melainkan atas nama BUMD. Karena tadi seperti Pak Kakan bilang, legitimate bisa diberikan kepada si BUMD-nya, bukan ke Pemkotnya saja, ke BUMD-nya. Ini membuat ruang gerak yang lebih dinamis, Bapak Ibu, karena dimiliki oleh BUMD. Kemudian untuk lokasi Kia Hartapak ini, HGB-nya yang terbit di atas HPL PTBI tadi atas nama PT Mega Chandra Prabuana. Yang tadi udah dikasih bocoran nih, mungkin BPN punya datanya di bahwa untuk HGB saat ini berlaku sampai dengan tahun 2049. Dan jangan khawatir, tadi menurut Pak Kakan secara regulasi bisa diperpanjang, Bapak Ibu. Jadi 2049, kalau 2049 itu gimana? Enggak perlu khawatir, karena itu bisa diperpanjang ya Pak ya. Bisa diperpanjang, nanti tinggal kita rekomendasi. Kebetulan di sini ada Pak Asep Mawan juga, selaku Direktur Utamanya langsung dari PT Bandung Infra Investama. Jadi komitmen dari pengembang dari Kia Hartapak ini kita nggak kaleng-kaleng, langsung kita hadirkan dirutnya PTBI di sini untuk menunjukkan bahwa kita komit terhadap pengembangan kawasan dari Kia Hartapak itu sendiri. Begitu saja mungkin dari saya. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab karena ini waktu juga udah menjelang lunch ya. Mungkin beberapa saja ya mungkin waktunya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, sini satu, terus siapa ini? Bapak Ibu. Oke, saya buka 3 orang dulu ya tadi ya. Mungkin mic-nya. Mungkin dari Bapak itu dulu tadi pertamanya. Yang disebutkan namanya Pak. Halo Bapak, selamat siang. Atas nama siapa Pak? Aditya Warman. Dari mana Pak Aditya? Saya insyaallah wajib pejabat jadi calon pembeli. Amin, amin. Apa nih Pak yang mau ditanyakan? Izin Pak, bertanya sekaligus pastiin sih Pak. Bisa Pak, ya, nanti saya udah beli ruko Kia Hartapak Pak,
dengan cara bayar tunai keras dan atau tunai bertahap gitu. Dan saya sudah AJG dan udah balik nama atas nama saya. Mau mastiin itu bisa ya Pak ya? HGB saya itu dihibahkan atau dialihkan ke anak saya nanti ketika anak saya itu udah cukup umur gitu. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Oke, ditampung dulu ya. Tadi ya Pak Aditya ya. Oke, kemudian mungkin Bapak di belakang, nanti Bapak terakhir ya kayak gitu. Pak belakang dulu, belakang. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Wendy izin bertanya. Ini jika saya sudah membeli Kiara Altapak dengan cara saya tunai keras atau Pak, sorry, beli Kiara Pak atau beli rukonya Pak? kalau beli Kiara Oh, oke. Kalau beli semua juga nggak apa-apa sih Pak. secara tunai atau tunai keras atau bertahap dan saya sudah lunas, sudah JP dan berbalik nama ke nama saya. Nah, apakah sertifikat HGB saya yang berbalik nama ini bisa sebagai penjamin ke bank untuk kredit usaha saya gitu? Jadi sekolahin nggak gitu Pak ya? Iya, itu sih. Terima kasih. Oke, dari Pak Wendy tadi mengenai berarti jaminan atau hak tanggungan untuk tentang lembaga pembiayaan Pak. Oke, nextnya dari Bapak yang di depan ini mungkin mic-nya bisa dibantu. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Asep Ahmad Rasidin dari Era Bandung, Agent Pak. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya adalah memang kita sering juga menjual tanah atau bangunan yang memang HGB yang di atasnya HPL. Nah, cuman kalau boleh mungkin ada inputan atau caranya bagaimana ya, karena memang di lapangan ada isu dan ini sebenarnya memang sulit saya untuk menjawabnya gitu ya, karena ada isu di lapangan itu saya nggak tahu benar atau tidak, tapi isu itu memang banyak datang ke tim marketing kami adalah ini tidak cerita Kiara Altapak ya Pak, kita secara umum saja. Jadi ketika kita beli HPL di atas HGB di atas HPL, ketika pemilik HPL awal ya anggaplah misalkan itu Pemda pemerintah BUMN atau yang mananya gitu, kehakiman atau apa PLN dan segala macam, ketika butuh lagi tanah itu, ketika kita mau memperpanjang setelah habis itu ditarik balik gitu. Nah itu keresahan yang mungkin Bapak bisa bisa jawab. Janji kita kan, oh itu bisa diperpanjang, tetapi di lapangan ada isu seperti itu. Akhirnya untuk membeli itu ada keraguan di situ. Jadi mungkin ada jaminan mungkin dari kalau tiada apa mungkin dari developer, kalau dari pemerintah itu bagaimana? Itu mungkin Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau yang nomor 3 mungkin nanti izin saya bridging kalau ya, karena ini menyangkut komitmen Pak. Kalau komitmen nggak mungkin berbeda ya Pak. Jadi saya rekap Pak, ada 3 penanya. Penanya pertama tadi dari Pak Aditya, Bismillah katanya mau jadi konsumen Pak, CAP. Pak Adit tadi Pak Aditya tanya bahwa kalau dia sudah beli unit rumah atau ruko HGB dia berstatus HGB di atas HPL, posisinya di sini nggak ada hak tanggungan. Kemudian suatu saat yang mungkin normal Pak ya, namanya kita berkeluarga, anak udah mulai besar, daripada nanti buat jaminan masa depan anak, kan kalau HGB murni lazim Pak ya dialihkan ke anak atau ke cucu atau siapapun lah itu. Apakah untuk HGB di atas HPL ini bisa dilaksanakan hal yang serupa dan apakah ada mekanisme khusus ini sih Pak? Kalau dari Pak Wendy tadi mengenai di sekolahin Pak HGB. Kalau jaminan hak tanggungan itu kan biasanya ada 2 hal Pak. Waktu dia beli yang KPR pasti dia hak tanggungannya. Itu tadi sudah clear dari penjelasan Bapak bisa. Ada itu kan satu kesatuan kayak pembiayaan. Namun kalau misalnya udah punya sendiri nih, kalau tanah biasanya kan punya usaha di mana, dia punya sertifikat nganggur, ibaratnya belum disekolahin, bisa nggak disekolahin juga Pak? Itu sih Pak, itu dulu Pak.
Mic-nya tadi dibawa sama MC-nya. Baik, terima kasih banyak Pak Aditya Warman. Sudah punya anak Bapak? Hah? Sudah, masih kecil. Hah? Masih 1 tahun Pak. Masih 1 tahun. Saat ini mau dihibahkan ke putranya. Rencananya Pak. Luar biasa. Ayah yang sayang sama anaknya. Terima kasih Pak. Berarti Bapak tertib hukum pertanahan gitu kan. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, karena ini Bapak membeli sudah lunas ya Pak ya? Sudah lunas. Ya. Jika HGB tersebut ruko yang dibeli itu adalah sudah lunas gitu kan? Jangankan sudah lunas, belum lunas pun misalnya sedang dipasang hak tanggungan nih, ya. Bapak mau Bapak alihkan, mau Bapak hibahkan gitu kan bisa, nggak apa-apa. Tapi ada 2 rekomendasinya. 1 persetujuan dari perbankan, ya. Yang kedua rekomendasi dari pemegang HPR. Nah, kalau untuk kasus yang Bapak, karena dia sertifikatnya masih atas nama Bapak dan sudah dilunasi dan sertifikat itu sudah dipegang sama Bapak, sertifikatnya masih analog atau sudah elektronik Pak? Yang punya Bapak? Belum Pak, nanti rencananya Oh Pak. belum. Masih dulu. Oh baru, baru ya. Jawaban ini menentukan. Mudah-mudahan. Jadi kalau saya ini berarti saya kayak salesnya Pak Pak gitu kan. Harus dipisahkan dulu ya, karena ini memang tugas saya sebagai orang BPN yang memberikan pencerahan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan HGB di atas HPR. Bukan saya sebagai juru bicaranya dari kantor ya, bukan yang benar ya. Karena permintaannya juga sudah secara resmi gitu. Bukan lagi kongko-kongko di tempat kopi, bukan. Pakai kongko resmi. Pak Adit, jadi untuk yang Bapak, insya Allah tidak perlu ada keraguan. Tadi kan sudah saya sampaikan dari awal, ya. Prinsipnya HGB di atas HPL berjangka waktu itu bisa dialihkan, ya, bisa dialihkan dan dipasang tanggungan. Jadi pada saat Bapak membeli mau kredit atau tunai keras gitu kan, ya, dan sertifikat, selama sertifikatnya sudah dipegang oleh Bapak berarti kan itu sudah lunas, ya. Bapak tinggal datang ke PPAT yang Bapak percaya atau yang terdekat dari rumah Bapak, atau misalnya mau menggunakan dari pihak pengembang juga, karena kan pasti sudah punya PPAT juga yang sudah ditunjuk, itu silakan gitu ya. Prinsipnya sertifikat HGB tersebut bisa dialihkan kepada putra Bapak yang dengan cara hibah dengan syarat-syarat tertentu ya. Tentunya itu berarti nanti ada BPHT kalau BPHT ini juga 0 rupiah kalau misalnya hibah yang 1 derajat ke anak atau ke orang tua gitu. Bisa Pak? Aman gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa Pak, bismillah insya Allah bisa diproses sertifikat peralihan dari Bapak kepada putra Bapak dengan cara hibah. Tapi tadi harus ada persetujuan dari pemegang HPL. Cukup ya Pak ya? Cukup Pak. Ya. Nah, untuk yang Pak Wendy itu kaitannya dengan sertifikat yang akan dipasang hak tanggungan untuk dijaminkan, itu juga sama Bapak. Tadi dari awal saya tuh makanya kenapa saya sampaikan itu adalah prinsipnya dulu gitu kan, karena saya yakin ada keraguan daripada konsumen gitu ya, yang mau membeli ataupun yang sudah membeli ya HGB di atas HPL. Karena memang belum semua di seluruh Indonesia ini proses bisnis itu diketahui HGB di atas HPL ini. Bahkan tadi yang saya sampaikan, HGB di atas hak milik pun bisa dipasang hak tanggungan, bisa dialihkan atas persetujuan dari pemilik sertifikat hak milik. Apalagi ini HPL gitu kan, ya, bisa diberikan bisa dipasang hak tanggungan. Tentunya nanti dengan batas kredit yang disetujui oleh perbankan, gitu kan, ya. Insya Allah mungkin juga nanti dari legal akan menyampaikan terkait dengan mekanisme nanti kalau perbankan seperti apa, rekomendasinya itu gimana Pak, saya nanti silakan, karena beda-beda proses bisnis antara satu pemegang HPL dengan pemegang HPL yang lainnya. Itu ya Pak ya, aman Pak, bisa. Ya, itu ya. Mungkin dua saja karena yang satu tadi Pak Asep. Ini Pak Asep. Pak Stephen. Pak Asep tadi yang bertanya itu.
Ini belum asli. Menghasilkan Pak. Oke, begitu ya Pak Adi, Tia, Pak Wendy untuk pertanyaannya. Nah untuk pertanyaan yang ketiga dari Pak Steve, Pak Steven benar Pak? Asep Steven. Mohon maaf nih, Pak. Oke, dari era ya Pak ya? Iya, Pak, era Bandung, Pak. Dari agen penjualan era. Baik, saya coba bridgingin. Kebetulan nanti akan ada Pak Asep juga nih Pak namanya sebelah Bapak dari Pak Asep Wawan sebagai dirutnya dari Bandung Investment sama. Jadi saya jelaskan dulu Pak mengenai ini bukan klarifikasi tapi kan Bapak tadi bilangnya bukan di sini Pak ya isunya ya di tempat lain. Untuk area ini bisa saya jelaskan sedikit bahwa mungkin perbedaan tadi kan ada beberapa institusi yang bisa memiliki HPL Pak. Ada pemerintahan, ada juga BUMN atau BUMD. Mungkin yang membedakan adalah di sini dipegang oleh BUMD Pak, bukan oleh pemerintahan. Kalau pemerintahan kan urusannya dengan kedinasan Pak ya, biasanya gitu kan ya, kedinasan. Jadi kalau di Seknek juga dulu ada badan khusus DLU yang ngurus gitu. Nah kalau PTBI ini bentuknya sudah perseroan terbatas Pak, gitu kan. Dan PT Bandung Investment Sama ini memang bergerak salah satu usahanya di bidang properti Pak. Jadi memang didirikan untuk mengoptimalisasi lahan-lahan yang ada. Jadi bukan mau bilang bukan mau sombong atau gimana Pak ya. Untuk tadi pertanyaan soal jaminan Pak, memastikan tidak digunakan ada metode lain. Jadi karena kondisinya PTBI ini sebagai BUMD Pak untuk mengelola properti itu close to zero Pak, kemungkinannya untuk menggunakan untuk kepentingan yang lainnya. Karena itu juga mukanya BUMD dan pemerintah kota Bandung yang udah mendirikan PT ini. Jadi PTBI ini kalau di Jakarta itu semirip dengan PT Jakpro atau PT Jaya Pak. Jadi memang kalau Bapak tahu Jaya kan yang spesialisasinya di properti Pak ya. Dia itu tidak pernah yang karena di properti nggak mungkin dijadiin buat yang lain-lain. Kalau di kementerian mungkin ada pertimbangan lain Pak. Kalau HPLM di kementerian atau di institusi kelembagaan ya Pak. Tapi kalau BUMD dibentuknya PT Pak. Jadi justru Pak Asep ini ditugaskan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengoptimalkan lahannya untuk kasih dividen pemerintah Kota Bandung dalam bentuk apa? Kayak KBLI-nya, properti, sektor usahanya. Jadi mungkin dari saya seperti itu Pak mengenai jaminannya mungkin mungkin bisa ke Pak Asep izin. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang belum kenal ini Pak Asep Wawan, direktur utamanya PT BII Bandung Investment Sama Perseroda ya Pak ya. Kalau BUMN Persero dalam kurungnya, kalau di BUMD Perseroda bentuknya sudah PT. Jadi mending kita dengar sendiri komitmen beliau mengenai perpanjangan tadi Pak bahwa kalau saya ini sudah menjamin kerjasama dengan MCP akan diberikan izin atau rekomendasi untuk perpanjangan Pak ya. Jadi enggak Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, saya memberikan catatan tambahan yaitu pertanyaan Pak Asep Steven sama Asep kita. Ya, sama-sama Asep ya. Jadi begini, pertama HPL ini sudah atas nama PTBI selaku BUMD yang fokus penugasannya pada properti, infrastruktur, dan transportasi. Jadi lingkup kita pada 3 bidang itu salah satu dari antaranya properti. Kawasan properti yang dikembangkan di atas sampai L kami DI itu di sini jarak lapang 10,3 hektar, ada satu lagi itu di Berwaki 3,4 hektar. Jadi ini yang sedang bertumbuh di sini dan tentu sesuai dengan ketentuan tata ruang ini memang diperuntukkan sesuai dengan rencana bisnis ataupun tata ruang yang sudah disetujui baik oleh pemerintah kota dan juga sudah tercatat di ATR DPR. Jadi ini struktur tata ruang ini tidak akan ada perubahan. Kalau bapak-bapak lihat ini ada jalan melingkar ini sudah kita developer hibahkan kepada pemerintah kota sebagai jalan akses gitu ya. Jadi ini memang tata ruang seperti ini tidak berubah. Tentu dalam kaitannya dengan pengembangan komersial bisnis ataupun ruko oleh mitra kami dalam hal ini PT MCP. Kami bekerja sama dengan PT MCP dengan akan revenue sharing itu sehingga nanti pendapatan
dari yang kami peroleh itu menjadi bagian dari pendapatan asli daerah APBD Kota Bandung. Jadi oleh karena itu, dengan tata ruang dan ketentuan seperti itu, maka kami boleh pastikan tentu tidak akan ada perubahan kebijakan. Dan sekarang beberapa kali kami begitu ada permohonan dari pihak MCP ya, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama operasi kami dan MCP, kami approve gitu ya, tidak ada hal-hal sesuai dengan ketentuan untuk kemudian diterbitkan HGB oleh ATM BPN dalam hal ini. Kalau kita tadi Pak Kakan sudah menjaminkan kalau yang namanya digital bisa 1 hari, bahkan ya begitu ya, seperti itu. Asal lengkap. Asal lengkap. Artinya persyaratan sudah lengkap, insya Allah bisa cepat dipercepat proses. Nah, kalau mengenai isu tadi hampir bisa kami katakan lah ya, tentu kan kita tidak bisa bicara 100% kan begitu ya. Artinya kita katakan ya tidak akan, insya Allah tidak akan terjadi perubahan. Misalnya tiba-tiba ada perpanjangan kemudian diajukan dengan oh enggak, BI mau rencananya merubah ini menjadi itu enggak. Karena sudah ada ketentuan yang ada ini memang tata ruangnya dan sesuai dengan rencana bisnis, ada master plan yang sudah kita kembangkan di sini, dan itu adalah peruntukannya untuk ruko kira-kira gitu atau komersial bisnis di arah apa. Kira-kira begitu, Pak Sudha, mudah-mudahan bermanfaat dan menjawab. Atau nuhun Pak Adam kembali ke Pak Adam. Ya, terima kasih Pak Asep Wawan, Pak Didut atas penjelasannya. Semoga tadi menjawab pertanyaan dari Pak Asep. Jadi jawab pertanyaan Pak Asep dijawab oleh Pak Asep. Ya. Jangan-jangan di sini kita seminar Asep sedunia, Pak. Bentar ya Pak ya, ada orang dulu ya. Udah jam makan siang nih, soalnya mau lapar kayak gini. Jadi kurang lebihnya begitu Bapak. Tadi komitmen dari Pak Asep sudah disampaikan. Saya bilang ini yang jadi pembeda sebetulnya, bahwa sama-sama menggunakan HPL, tapi kiblatnya mungkin agak berbeda Pak. Kalau murni dipegang oleh kelembagaan, kementerian atau pemerintahan, itu bisa jadi berubah. Mungkin, ini saya tidak bilang ada hal pasti di situ Pak ya. Tapi kalau misalnya bentuknya HPL itu dipegang oleh sebuah PT, mau BUMN atau BUMN, itu lebih arahnya lebih jelas tata kelolanya, karena tidak mudah untuk merubah hal itu tadi. Apalagi juga kalau mau merubah tata ruangnya juga sudah dijelaskan mesti berubah segala macam. Karena sebetulnya tadi saya lupa ngomong, keyword dari program HPL itu adalah sepanjang HPL itu tidak ada jangka waktunya Pak ya. HPL itu tidak ada jangka waktunya, artinya BI tidak akan kehilangan HPL ya Pak. Ya, itu satu. Kemudian yang tadi bahasa juga betul, keywordnya adalah peruntukan tata ruangnya Pak. Jadi dari tata ruangnya itu sudah area properti komersial. Yang kedua juga ini adalah core bisnisnya BI. Jadi tidak mudah Pak membalik telapak tangan kalau dia bikin PT Pak. Besok saya mau jualan pisang goreng, lusa saya mau jualan ubi gitu misalnya, kan nggak semudah itu Pak kalau di PT Pak ya, pintar. Jadi kalau untuk komitmen insya Allah Pak, nanti sudah dijawab juga dengan PT BI. Baik, Bapak Ibu, mungkin apunten ini karena sudah masuk jabatan saya, kan? Atau masih ada lagi dari konsumen? Mau tanya Pak Ibu, mangga? Ada lagi? Dua, ya mungkin dua lagi aja ya, karena sudah masuk jabatan saya. Ya. Nanti kalau misalnya ada apa bisa lanjut after session ini Pak, pas Ramadan. Mangga. Terima kasih, izin bertanya Pak. Kalau Kiara Arta kan memang dari BUMD ya tadi HPL-nya. Nah yang saya mau tanyakan adalah kalau HPL ini dari pihak yang mungkin kementerian ataupun dinas perumahan atau PP masih ada gitu ya di Kota Madya Bandung ini. Nah lahan-lahan seperti ini kapan dan kondisi seperti apa serta golongan ya jadinya serta bagaimana bisa terjadi gitu ya kalau negara membutuhkannya gitu Pak. Kalau tadi Kiara Arta kan kita udah jelas dari BUMD dan ini tanpa limit waktu, jadi tidak dialihkan gitu ya Pak ya. Tapi kalau di dalam di masyarakat ini ada kecenderungan kekhawatiran itu, meneruskan pertanyaan Pak Asep juga ini Pak. Gitu Pak. Jadi kadang swasta itu kita katakan swasta karena lahannya itu sedikit dan dikelola oleh mungkin dinas perumahan zaman dulu atau oleh
kereta api, dinas perkereta-apian atau kementerian, ini suka ada reslah Pak, tukar guling. Ya itu aja Pak pertanyaan. Terima kasih Pak. Oh iya, nama saya Utari Pak. Nama saya Utari dari agensi juga. Ya. Baik, selanjutnya. Pak, ya, perkenalkan saya Tony dari MRLT Brokers, Pak. Saya izin bertanya singkat sebenarnya, karena tempat lain juga sering bertanya kalau perpanjangannya toh itu ada hitungannya gimana? Gitu, mengenai perpanjangan itu biayanya, ya kan ada perhitungan mungkin BUMD mungkin sama yang tadi pihak yang lain mungkin ada perbedaan. Itu aja Pak. Terima kasih. Gitu. Wah ini pertanyaannya seru Pak. Yang pertama ada yang dari diri sudah Pak. Pertanyaannya mana Pak? Baik, terima kasih. Intinya tadi clue-nya sudah disampaikan ya, perbedaan antara HPL yang diberikan kepada yang dalam bentuk perusahaan yang dalam bentuk PT. Dia pasti core business-nya itu sudah pasti gitu kan. Ya ini kan terkait dengan properti dan tata ruangnya juga. Ini di Kota Bandung ini sudah RDTR. Salah satu kota kabupaten yang RDTR-nya itu sudah sekota, ya Pak ya, gitu. Kalau di kantor apa di kabupaten yang lain itu ada yang RDTR yang kecamatan, gitu kan. Kalau ini sudah artinya tinggal dan RDTR itu kalau tidak berubah itu kan 30 tahun, gitu, 30 tahun. Kecuali kalau misalnya ada revisi gitu kan, ada peninjauan kembali 5 tahun bisa dilakukan revisi. Tapi itu pun untuk lokasi-lokasi yang memang harus berubah gitu. Tapi kalau dilihat dari bentangan yang ada untuk lokasi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Asri. Nah kalau misalnya HPL ya yang diberikan kepada instansi pemerintah, ya memang itu bagaimana kebijakan strategis dari kementerian tersebut. Nah, kebijakan strategis kementerian kan tergantung kebijakan dari presiden, gitu kan? Presiden itu dipilih setiap 5 tahun sekali. Kalau dan paling 2 kali, cuma 2 periode, gitu kan ya. Nah, di situ memang menjadi ada keraguan gitu. Tetapi dari Kementerian BPN sekarang sudah mengunci juga. Tidak bisa serta-merta si pemegang HPL itu merubah fungsi rumah peruntukannya, sehingga yang tadinya untuk bangunan pertokoan berubah menjadi untuk apa gitu kan, proses bisnisnya gitu. Tidak serta-merta sekarang tidak boleh ya, karena sebenarnya itu kan gini, yang diberikan kewenangan oleh negara ya untuk mengatur hubungan hukum, mengatur terjadinya perbuatan hukum mengenai masalah tanah dan kurang itu adalah Kementerian BPN, gitu kan? Ya. Kementerian BPN-nya nanti yang memberikan HPL itu tidak serta-merta memberikan persetujuan untuk berubah, gitu kan? Kecuali tadi kalau ada program strategisnya dari Pak Presiden, gitu kan? Perubahan peruntukan di lokasi tanah tersebut. Tapi kan bagi si pemegang hak AGB itu dia mempunyai hak selama jangka waktunya itu masih ada. Karena memang ketentuannya manakala pemegang HPL sudah habis jangka waktunya, dia tidak mau diperpanjang lagi, dikembalikan kepada pemegang HPL, gitu kan? Tapi kalau misalnya dia mau memperpanjang usahanya seperti di sini nih ya, ini kan sudah pasti usaha untuk kegiatan usaha, gitu kan? Itu tidak jadi masalah selama pemegang HPL memberikan rekomendasi. Ya, memang kalau untuk yang instansi pemerintah itu dan PTKI tadi disebutkan itu beberapa ada kejadian seperti kejadian. Tapi untuk yang saya bukan sekali lagi ya, punten banget ini garis bawahi tanda kutip, untuk yang BI ini itu proses bisnisnya core-nya itu sudah jelas, gitu ya. Tinggal nanti kepada Banjur BI yang komitmennya bahwa tidak akan ada perubahan. Seperti itu. Insya Allah aman, ya. Terus yang Bapak, kalau yang Bapak mengenai masalah biaya perpanjangan, pembaruan, itu silakan kepada kalau di kami adanya itu adalah penerimaan negara bukan pajak.
ada ya, ada PNBP-nya. Tapi kalau untuk yang lain-lain karena itu kewenangannya ada di pemegang HPL, saya persilahkan kepada Pak Anya. Mungkin bisa dibagi ke Pak Hasan. Jadi gini Pak, di pasar itu Pak Tony. Ya, jadi sebetulnya bahasa tersirat dari Pak Kakak tadi, kalau perpanjangan urusan perpanjangan HGB dengan BPN itu normalnya tercantum dari PNBP. Betul ya? Tarifnya dari PNBP itu normal Pak, reguler saja. Nggak ada, mungkin saya nggak tahu, mungkin beda tipis atau sama persis dengan HGB murni Pak ya. Masalah lainnya kurang lebihnya sudah ada aturannya. Untuk biaya lainnya ini dari PT MCP dengan PT BI sudah punya komitmen Pak, terutama dari PT BI untuk pengenaan tarifnya itu kan sebetulnya secara regulasi diberikan kewenangan keleluasaan bagi para pihak pemegang, kami developer dengan pemegang HPL. Gimana Kasih mengenai tarif? Kalau saya nggak salah dengar Pak, itu kalau untuk di sini perpanjangannya mungkin, dan saya beli sekarang, habis nanti 2049 ya Pak ya, itu masih ada puluhan tahun lagi Pak, masih ada 23 tahun lagi, masih lama sebetulnya Pak ya, masih lama. Itu tarifnya sangat affordable Pak, bisikannya. Kalau nggak salah sih cuma 1%. Mungkin lebih tepatnya pasang kan, bicara nih Pak mengenai komitmen itu Pak. Lanjut aja nih direktur operasionalnya nih. Atau dua pertanyaannya Pak, yang menurut saya ini jawab yang 1 sama 2 sebetulnya Pak Yayat, saya mau izin mengulangi. B ini sebetulnya kan BUMD bentukan kota Pak. Jadi secara prinsip sesuai RDPR yang dimaksud ini adalah daerah komersial. Secara properti Bapak semua paham bahwasanya hal yang lebih rendah dari peruntukan komersial itu adalah bangunan. Semakin dibikin rendah, semakin tidak visible kan. Maka saya sih sebagai perwakilan dari BI menjamin sepenuhnya dan sudah bersurat kepada MCC bahwasanya bisnis ini harus terjadi. Bahkan kami dari BI sudah sering-sering mengejar sebagai landlord misalnya, sudah mengejar PT MCP sebagai developer untuk segera realisasikan ini. Karena sebagai tuan tanah kan ada kontribusinya kan ya, secara prinsip, dan itu menjadi dividen pemerintah Kota Bandung. Ini alirannya begitu Pak. Jadi setiap properti yang dibeli itu insya Allah akan menjadi kontribusi PAD Kota Bandung. Maka selama 30 tahun ke depan, di luar ada force major, saya pastikan ini bisnis ini harus berjalan dan tidak akan pernah dirubah. Kalaupun ada perubahan, pasti dikasih tahu kepada semua pihak. Misalnya Pak, kalau sebelum bangun, Bapak dulu paham dan Ibu dulu paham. Kalau ngomong properti ruko dibanding secara volume dengan luasan sekian, harusnya apartemen dan Pak, supaya saya ngomong ke saya langsung dapat bagian untuk bisa store dividen lebih enak ya. Tapi kan situasi pasar nggak seperti itu ya. Nah maka menegaskan dari kata Pak yang tadi, ini bisnis tidak akan pernah berubah dan harus bisa dicapai targetnya. Yang kedua mengenai tarif, kami sudah sepakat karena kembali ke poin 1 tadi bahwa ini harus berjalan, maka harus mempermudah dan menguntungkan para pembeli. Jadi 1% itu sudah fix dinyatakan demikian Pak. Ada tertulis dan dokumentasinya, mau perjanjiannya, mau surat penjelasan kepada pihak MCP, bukan menguntungkan MCP, tapi kami BI berharap siapapun yang beli di sini suatu saat akan tetap ada di sini Pak, dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Itu jamin dari kami sebagai pemegang KPR yang menurut Pak BPN adalah kumaha si pemegang KPR-nya. Jadi kami sangat komit supaya ini semua bisa berjalan dengan betul. 1%-nya dari harga awal beli. 1% NJOP Oh, dari NJOP. Jadi bukan dari market price. Jadi pada saat nanti jadi PNBP, kan ada PBB-nya masing-masing Pak. PBB yang berjalan ya Pak. Iya, kurang lebihnya begitu Pak. Karena nggak bisa diperjanjikan sekarang nilai yang berapa. Gitu ya Pak ya. Patokannya 1% aja. Betul. 1%. Ya, pada saat HGB-nya itu habis, nanti kalau mau perpanjang tarifnya.
Itu kurang lebihnya. Cukup ya, Pak Tony? Jadi kalau dialihkan misalnya saya jual gitu, Ya, itu proses biasa. proses biasa. Proses biasa. Nanti mungkin ada namanya izin perolehan hak dari versi PTBI. Tapi itu normal proses kayak kita transaksi pertama sekarang yang perdana, PLD juga kita pakai izin perolehan hak dari dia. Gitu. Itu ya Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, barangkali cukup dulu ya Bapak Ibu karena waktunya sudah waktu Indonesia bagian makan siang ini seperti ini. Jadi kalau nanti masih ada pertanyaan mungkin bisa dibantu dengan Pak Riki dan tim ya dari tim Keratapan untuk mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan untuk bisa di-delivery ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu, terima kasih Pak Kakan atas waktunya luar biasa sekali di tengah kesibukan bisa hadir di sini tengah-tengah kami atas pencerahannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kakan ini bisa menjawab pertanyaan terutama dari rekan-rekan agent sales property Pak. Tadi juga pertanyaan banyak yang tidak spesifik di sini juga, jadi bisa ada membuka wawasan perihal properti HGB di atas HPL. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Adam Prakoso SHLLM selaku perwakilan dari Kiar Arta Park dan juga Bapak Yayan Ahadian Awaludin SSITMH selaku Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan ATR BPN Kota Bandung. Terima kasih banyak atas penjelasan dan juga pemaparannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah sesi talk show pada siang hari ini. Semoga sesi talk show tadi bermanfaat ya dari berbagai insight dan juga informasi yang telah disampaikan. Ini semoga memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk kita semua. Selanjutnya kami akan mengundang kepada seluruh jajaran direksi dan VIP yang hadir untuk berkenan maju ke depan guna melakukan sesi foto bersama sebagai dokumentasi pada kegiatan hari ini. Silakan Bapak dan Ibu direksi serta VIP untuk maju ke depan. Sebelumnya kita akan menyerahkan plakat ya. Sebelum sesi foto bersama akan ada penyerahan plakat. Di mana? Di mana ya? Di atas, di bawah? Di atas Pak. Di atas. Bapak Ibu, Bapak. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Sip. Baik, ini dia penyerahan plakat dari Bapak Riki Suwandi selaku General Manager Sales PT Pancatrang Abadi kepada Bapak Yayan Ahadian Awaludin selaku Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan ATR BPN Kota Bandung. Selanjutnya ini dia penyerahan plakat dari Bapak Riki Suwandi selaku General Manager Sales PT Pancatrang Abadi Kiar Arta Park kepada Bapak Asep Wawan Darmawan selaku Direktur Utama PT Bandung Infra Investama. Baik, silakan untuk teman-teman media untuk melakukan sesi dokumentasi
setelah penyerahan pelapor Sip, ini. sekali lagi 1, 2, 3. Sip. Alhamdulillah. Terima kasih. Sukses ya semuanya. Pak Yudi ikut aja. Oh iya. Ikut aja. Diminta dengan hormat jajaran pengurus daripada DPC Arebi Bandung Raya dan DPD Bandung Raya juga ini sepuh Ibu Ike, kemudian Ibu Utari juga udah tampil. Yang lainnya boleh tampil ke depan semua jajaran pengurus. Oke, Ibu Dia, Ibu Novi, Ibu Tineke. Nah, Ibu Novi, Ibu Tineke, Pak Hadi, oke, Pak Yudi. Gak BTP Pak. Izin 3, 2, 1. Tahan 3, 2, 1. Tahan. Masuk Pak? Masuk. Masuk ya? Cuma tiang ke tiang aja tuh yang masuknya. Sampai batas tiang ya Bapak Ibu, sampai batas tiang. Oke, di meja sini boleh berdiri supaya bisa kelihatan ya. Sok dihitung. Semuanya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tahan. Ayo Pak Tony, Aribi coba. 2, 1. Oh. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi foto ini di sebelah kanan kiri panggung seperti ini